Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 257 sampai 258, atau episode 283 sampai 284, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Gunung Iblis dengan anggun melayang di angkasa. Gunung Iblis ini terlalu besar. Setiap platform di dasar gunung saja, atau ngarai apapun setara dengan luas permukaan bumi. Oleh karena itu, di kaki Gunung Iblis, ada banyak istana megah, beberapa mencapai 10.000 mil. Mereka yang mampu membangun istana semacam itu semuanya adalah yang abadi. Dilarang berteriak dengan keras. Dilarang untuk bertarung atau membunuh satu sama lain. Dilarang terbang keluar dari ngarai. Siapapun yang melanggar aturan ini akan segera dibunuh. Sebuah suara yang kuat bergema di seluruh ngarai. Di dalam ngarai, ada banyak bayangan, yang duduk bersila atau bersandar pada batu, atau mengobrol dalam kelompok mereka. Mereka semua terlihat sangat mirip, dengan dua tangan, dua kaki, dua mata, hidung, dan mulut. Bahkan ketinggian mereka mirip dengan manusia bumi. Satu-satunya perbedaan adalah mereka semua memiliki dua tanduk melengkung di dahi mereka. Beberapa berwarna hitam, sementara yang lain putih keperakan. Dari satu pandangan, orang bisa melihat bahwa setidaknya ada 1000 orang di ngarai itu. Guru, berapa lama kita akan menunggu di sini? Gunung Iblis telah ditutup begitu lama, namun perusahaan virtual semesta tidak membiarkan kita masuk sama sekali. Seorang pemuda bertanduk hitam yang bersenjata berkata dengan lembut. Di sebelahnya ada 6 pria dan wanita, mengelilingi seorang pria tua lapis baja ungu di tengahnya. Ada 8 dari mereka. Orang tua lapis baja ungu berada di tingkat penguasa sektor. Adapun murid-muridnya, 2 dari mereka adalah penguasa domain, sementara 5 lainnya adalah tingkat alam semesta. Mereka harus mencapai 10.000 orang sebelum kita bisa masuk. Sebuah suara tua bergema dari orang tua itu. Guru, suara bersih terdengar, seorang wanita muda bertanduk perak tidak bisa tidak mengatakan, para pejuang yang datang ke sini dari banyak planet, kadang-kadang ada banyak sementara waktu lain hanya ada beberapa. Tidak ada pola sama sekali. Saat ini kami hanya mengumpulkan sedikit lebih dari 6.000, siapa yang tahu berapa lama kami harus menunggu sampai mencapai angka 10.000. Apakah kamu ingin melawan peraturan perusahaan virtual semesta? Pria tua lapis baja ungu itu berbalik dan menatap tajam pada murid-muridnya. Wanita itu menggigit bibirnya dan pergi diam. Tunggu dengan sabar. Pria tua itu berseru. Selama salah satu dari kalian bisa bertahan di sana selama sebulan, maka kamu akan diterima ke perusahaan virtual semesta. Kemudian, kamu akan dapat menjelajahi alam semesta yang luas. Dibandingkan dengan alam semesta yang luas, lautan bintang 9 kita terlalu kecil. Mata ketujuh murid itu berkilau. Benar sekali. Samudra 9 bintang itu adalah nama 9 planet kuno yang berkumpul bersama. Dalam sejarah mereka memiliki banyak yang memasuki perusahaan virtual semesta. Beberapa telah pergi untuk menjelajahi alam semesta, dan kembali untuk membangun sekte mereka sendiri dan meninggalkan teknologi maju. Pengalaman dan insiden ini membuat lautan bintang 9 tahu tentang keajaiban alam semesta yang luas. Ingat, jika kamu merasa itu terlalu berbahaya dan kamu tidak bisa bertahan selama sebulan, segera cari cara untuk keluar, kata pria tua lapis baja ungu itu. Keselamatan pertama, jika kamu tidak dapat melewati waktu ini, kamu selalu dapat kembali dan mencoba lagi ketika kamu lebih kuat. Dimengerti. 7 murid mengangguk. Mendadak, pengumuman yang terkendali terdengar dari kejauhan, mereka bertiga segera berdiri. Guru, lihat ke sana. Ini petugas perusahaan virtual semesta. 8 dari mereka termasuk ribuan di ngarai semua tampak kaget pada sekelompok besar orang lapis baja perak yang terbang dari istana megah. Ini adalah pelayan dari perusahaan virtual semesta, dan mereka memiliki kekuatan dan otoritas dalam jumlah besar. Bahkan penguasa sektor asli tidak berani menyinggung mereka. Begitu banyak dari mereka, hampir 100. Mengapa ada begitu banyak pelayan?
Ribuan tingkat alam semesta untuk aborigin penguasa sektor semuanya sangat terkejut, namun tidak ada yang berani membuat suara keras sama sekali. Karena, siapapun yang melanggar aturan akan segera menemui kematiannya. Lihat, ada sebuah kapal. Wow, kapal yang sangat indah. Ribuan mata penduduk asli berkilau. Di kejauhan sebuah kapal semesta mendekat dengan cepat, dan dengan cepat berhenti di atas ngarai, pintu kabin terbuka. Seorang pemuda berambut hitam lapis baja berwarna-warni berjalan keluar. Hampir 100 petugas datang, semuanya berkumpul secara terorganisir dan berdiri dengan hormat. Di depan kelompok, 3 pria dan wanita berjubah putih semua membungkuk dengan hormat, Yang Mulia Luo Feng. Yang Mulia Luo Feng. Hampir 100 petugas berkata dengan hormat. Di udara, Luo Feng mengangguk. Setelah itu, dengan 3 orang berjubah putih menemaninya, kelompok pelayan semua terbang ke bawah. Ya Tuhan, bahkan pelayan berjubah putih secara pribadi menyambutnya. Jubah putih, itu adalah puncak sektor penguasa yang telah diakui oleh hukum, dan mereka seperti dewa. Aku bisa melihat bahwa pemuda berambut hitam hanya tingkat alam semesta. Ribuan pejuang asli tidak berani membuat keributan, dan hanya bisa berdiskusi dengan suara lirih untuk melampiaskan keterkejutan mereka. Petugas berjubah perak yang kuat sangat menghormati pemuda berambut hitam itu. Petugas tersebut adalah Sun Zi. Mendadak, salah satu petugas berjubah perak meninggalkan kelompok besar dan bergegas menuju ngarai. Segera suara ribuan orang terdiam. Dengarkan baik-baik. Petugas berjubah perak menatap dengan dingin pada ribuan penduduk asli. Salah satu keagungan perusahaan virtual semesta kami akan masuk dan berlatih di Gunung Demon. Karena itu, kita akan memulai misi Gunung Iblis. Kamu semua bisa masuk juga, dapatkan tanda pengenalmu dan bersiap untuk memasuki Gunung Iblis. Baik Tuan, ribuan penduduk asli menjawab. Petugas terbang pergi dan penduduk asli di bawah sangat bersemangat. Keagungan benar-benar datang, keberuntungan kami pasti bagus. Sekarang kita tidak perlu menunggu 10.000 orang lagi. Pria tua lapis baja ungu itu tertawa keras, dan di sampingnya, 7 muridnya dengan gembira, yang mana wanita bertanduk perak itu berkata, "Guru, siapa yang mulia itu? Posisi dia sepertinya sangat tinggi." Markas keagungan adalah semua jenius mutlak yang dipilih oleh perusahaan virtual semesta, dari alam semesta yang luas. Mereka 10.000 hingga jutaan kali lebih kuat dari kalian semua. Orang tua lapis baja ungu itu berkata, dan untuk 3 jubah putih untuk menyambutnya, keagungan ini harus memiliki posisi seperti dewa. Seperti dewa, ketujuh murid itu semua menatap dengan mata terbelalak. Luo Feng terbang menuju istana, menatap penduduk asli di bawah di ngarai. Yang Mulia Luo Feng, ini semua pejuang asli dari 9 planet. Menurut aturan yang telah kami tetapkan, memasuki Gunung Iblis, yang terendah harus setidaknya tingkat alam semesta. Karenanya di antara kelompok, kebanyakan dari mereka adalah tingkat semesta. Ada juga beberapa penguasa domain dan penguasa sektor. Pemuda berjubah putih tinggi dan tampan menjelaskan saat dia tersenyum, secara bersamaan dengan hati-hati mengamati Luo Feng di depannya. Nama Luo Feng memiliki reputasi bahkan di tingkat manajemen. Meskipun orang ini adalah staf level manajemen tingkat rendah, dia tahu juga bahwa, Luo Feng bahkan belum melewati pertempuran kualifikasi pertamanya dan dia sudah melewati level 7 jembatan surga. Ini telah membuat eselon atas dari perusahaan virtual semesta lebih mendukungnya. Orang seperti itu, bagaimana ia bisa diabaikan? Mereka menyambutnya dan bertindak sesuai dengan kebiasaan anggota daerah primal itu, yaitu bahwa 3 jubah putih dan 1 tim jubah perak akan menyambutnya. Dan biasanya, anggota awal absolut hanya mendapatkan 1 jubah putih dan 9 jubah perak. Tingkat 2 istana, Luo Feng memasuki tingkat 2 melalui bimbingan pemuda berjubah putih. Dan ribuan penduduk asli memasuki pintu tunggal tingkat 1. Ini adalah kartu identifikasi kamu. Semua orang akan mendapatkannya, cepat. Petugas itu berkata ketika dia memberikan tag hitam sepenuhnya. Jika kamu ingin memasuki perusahaan jagat maya, ada 2 cara untuk melakukannya. Salah satunya adalah bertahan 1 bulan di Gunung Iblis. Yang lain adalah untuk membunuh orang lain dan mendapatkan 1000 tag hitam atau 1 tag merah. Tag hitam adalah yang kalian semua dapatkan. Tag merah diberikan kepada para agung yang datang dari perusahaan virtual semesta untuk dilatih di sini. Selama kamu bisa membunuh salah satu dari mereka dan mendapatkan tag merahnya,
Kamu tidak hanya akan bisa masuk ke perusahaan virtual semesta, tetapi kamu juga akan mendapatkan harta yang bahkan disukai oleh orang yang abadi. Kata-kata ini membuat mata ribuan penduduk asli bersinar, namun mereka tidak terkejut sama sekali. Karena aturan-aturan ini telah diturunkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua tahu betul. Di istana tingkat 2, ini tag kamu. Pemuda berjubah putih memberi Luo Feng tag merah dan tersenyum. Kamu harus ingat, saat kamu muncul dalam jarak 500 meter dari penduduk asli, tag akan beresonansi dan mereka akan tahu kamu membawa tag merah, mereka akan segera mencoba mengelilingi dan membunuh kamu. Aku tahu, Luo Feng mengangguk. Dia telah membaca informasi terperinci jauh sebelumnya. Membunuh orang seperti dia, penduduk asli itu akan segera mengubah hidup mereka, tentu saja mereka akan mempertaruhkan semuanya. Di Gunung Iblis, mereka yang bisa membunuhmu adalah orang asli atau binatang buas di Gunung Iblis. Pemuda berjubah putih itu menjelaskan. Tentu saja, jika mereka bisa membunuhmu, kamu juga bisa membunuh mereka. Selama kamu dapat mengumpulkan 10.000 tag hitam, kamu akan memperoleh hadiah ekstra. Ini adalah hadiah di luar misi. Hadiah ekstra. Mata Luo Feng berkilau, ini, aku tidak tahu. Pemuda berjubah putih tersenyum, hadiah ekstra bahkan lebih baik daripada hadiah poin kamu. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Namun, aku tidak memiliki wewenang untuk memberi tahu kamu apa hadiahnya. Ketika kamu memperoleh 10.000 tag hitam, maka kamu akan mendapatkan hadiahnya. Tenang, perusahaan virtual semesta sangat murah hati. Pemuda berjubah putih itu tersenyum, selama kamu mendapatkan 10.000 tag, kamu dapat bertukar 1 kali. Jika kamu mendapatkan 20.000 tag, kamu dapat bertukar 2 kali dan seterusnya. Tidak ada batasan. Luo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apakah sesederhana itu? Hanya ada berapa banyak penduduk asli di dalam. Dan di antara mereka, ada puncak sektor penguasa. Misi Gunung Iblis ini sama sekali tidak sederhana. Gunung Iblis ini, mengapa disebut iblis? Sebenarnya, meskipun ancaman para penduduk asli itu besar, selama dia tidak ingin mengumpulkan 10.000 tanda dan bersembunyi dengan baik, maka ancaman penduduk asli akan berkurang dibandingkan dengan ancaman Gunung Iblis itu sendiri. Gunung Iblis, masuk dari depan akan menjadi Gunung Catatan Iblis. Masuk dari gua di belakang adalah Gunung Es. Pemuda berjubah putih tersenyum. Aku percaya, bahwa Yang Mulia Luo Feng tahu tentang 2 wilayah yang berbeda, silakan pilih yang mana kamu akan masuki. Gunung Iblis memiliki 2 sisi. Mereka dibagi menjadi Gunung Catatan Iblis dan Gunung Es. Evolusi alam semesta telah membuat 2 lingkungan khusus di gunung ini. Ini sebenarnya adalah teror Gunung Iblis yang sebenarnya. Luo Feng tersenyum. Gunung Iblis dipisahkan menjadi Gunung Iblis dan Gunung Es, di mana Gunung Es itu persis seperti yang terdengar. Itu suhu dingin yang ekstrim. Dingin mencapai tingkat yang tidak bisa dipercaya, dingin absolut hanya apa yang teknologi bumi bisa diukur dan ketahui. Di alam semesta yang luas, dingin absolut bahkan mencapai suhu yang lebih rendah. Sama seperti planet es raksasa yang dipecah-pecah oleh bintang Luo Feng. Seperti gunung es, mereka semua sangat dingin, bahkan sampai-sampai itu bisa membahayakan tubuh dan sel-sel tingkat alam semesta. Suhu di dalam gunung es tidak konstan di sekitarnya, beberapa bagian dapat membahayakan tingkat alam semesta, dan beberapa bagian sangat dingin sehingga mereka bahkan dapat membahayakan penguasa domain atau penguasa sektor. Karena itu jika seseorang menjelajah di dalam dan tanpa sengaja menemukan daerah yang sangat dingin, dia bisa langsung dibekukan dan dibunuh. Gunung es, hal utama adalah pengaruhnya terhadap tubuh. Gunung Catatan Iblis melawan jiwa. Gunung Catatan Iblis sangat luas dan dalam. Seseorang bisa merasakan angin dingin melolong, dan kadang-kadang disertai dengan segala macam suara. Suara-suara ini adalah hipnotisme alami, jika seseorang menjadi ceroboh ia bisa dihipnotis. Karena daerah yang berbeda memiliki suara yang berbeda, dengan tingkat hipnotisme yang berbeda. Beberapa tempat yang menakutkan bisa dengan mudah membuat tingkat semesta atau bahkan penguasa domain kehilangan kesadaran mereka dan menjadi boneka daging. Aku memilih Gunung Catatan Iblis, kata Luo Feng. Catatan Iblis. Pemuda berjubah putih terkejut, mengatakan, Yang Mulia Luo Feng, maafkan aku. 2 sisi gunung kuno ini. Meskipun gunung es itu berbahaya, pengaruhnya terhadap tubuh seseorang
Ketika kamu membandingkan tubuh dan jiwa, jiwa adalah intinya. Masih ada peluang untuk berjuang di gunung es. Namun saat kamu terpengaruh di gunung catatan iblis kamu akan kehilangan kesadaran, kamu bahkan tidak akan bisa menolak. Tidak masalah. Luo Feng tersenyum. Catatan iblis. Hipnotisme alami. Dalam hal kemauan, Luo Feng sudah melampaui sebagian besar puncak sektor penguasa, dan bahkan sebanding dengan yang abadi. 80 tahun di pelatihan aura pembunuhan di Sungai Darah, telah membuat tekadnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sejak itu, aku akan mengatur agar orang-orang mengirimmu ke gunung catatan iblis. Pemuda berjubah putih membungkuk. Yang mulia Luo Feng, harap ingat untuk membawa tanda pengenal kamu ketika kamu pergi. Setelah kamu kehilangan itu berarti kamu telah gagal menjalankan misi. Aku tahu ini. Luo Feng mengangguk. Tolong tunggu sebentar. Pemuda berjubah putih berbalik dan pergi dan berjalan di sepanjang aula besar istana, bayangannya seperti kilat, langsung mencapai jauh. Hanya dalam sedetik, kapal jagat raya berbentuk oval 100 meter panjang melayang dan berhenti di depan Luo Feng. Pintu kabin terbuka dan 3 orang berjubah putih berjalan keluar, termasuk pemuda itu dari sebelumnya. Yang mulia Luo Feng, silakan. Luo Feng langsung menutup jarak dan memasuki kapal. Gunung iblis itu agung dan tinggi, kapal semesta seperti lalat yang berputar di sekitarnya. Di ruang kendali, Luo Feng melirik, dia kadang-kadang bisa melihat gua di Gunung Agung, dan gua-gua itu dipenuhi udara dingin. Yang mulia Luo Feng, catatan Gunung Iblis memakan sekitar setengah dari seluruh Gunung Iblis. Karena ukurannya, ada triliunan pintu masuk ke gunung itu sendiri, pemuda berjubah putih itu menunjuk. Di gunung yang jauh, seseorang dapat dengan mudah melihat sebuah gua yang lebarnya beberapa kilometer hingga ratusan kilometer, yang mulia dapat memilih yang mana saja untuk dimasuki. Kita akan terbang sebentar lagi, perintah Luo Feng. Baik tuan. Setelah beberapa saat, kapal itu jauh dari ngarai sebelumnya. Baru pada saat itulah Luo Feng memilih gua untuk dimasuki. Di dasar gunung, banyak istana dibangun di sana, sebagian besar dan sebagian kecil. Dekat dengan pangkalan Gunung Ais, ada payung hijau 10.000 kem yang benar-benar hijau seperti istana. Di sana berdiri sekelompok pelayan dengan baju besi hijau, dan kelompok pelayan ini semua dapat dengan mudah menghancurkan seluruh negara. Mereka semua memiliki ekor ular giok hijau dan di atasnya ada sisik yang tebal. Kapal yang membawa Luo Feng sebelumnya berhenti di depan istana, pintu terbuka dan pemuda berjubah putih terbang sendirian ke pintu masuk, berdiri di luar dengan penuh rasa hormat. Ze Chang, masuk. Suara lembut terdengar. Pemuda berjubah putih itu nampak kaget ketika dia sedikit menyipit, namun dia tetap mempertahankan pandangan hormat dan memasuki kuil. Istana itu besar dan kompleks. Pemuda berjubah putih terbang sebentar di dalam, dan akhirnya tiba di sebuah istana besar yang dingin. Istana ini memiliki lebar dan tinggi beberapa mil. Tidak ada staf di dalamnya, hanya singgasana setinggi 1 kilometer yang bisa dilihat, di mana bentuk yang menakutkan duduk di sana. Salam resmi, Po Yu. Pemuda berjubah putih itu membungkuk. Dia tidak berani menatap bayangan yang ada di atas tahta. Luo Feng, telah masuk. Suara lembut itu bergema. Ya, Yang mulia Luo Feng baru saja masuk. Pemuda berjubah putih berkata, dia memasuki gunung catatan iblis. Suara lembut itu melanjutkan, ketika dia keluar, bawa dia untuk menemuiku. Ya, pemuda berjubah putih membungkuk. Ze Chang, kamu bisa pergi. Suara lembut itu berkata, baik tuan. Pemuda itu tidak berani berbicara lagi, dengan cepat meninggalkan istana dan keluar dari tempat yang dingin. Begitu dia berjalan keluar, barulah dia menghela nafas lega, pejabat Po Yu adalah seorang bajingan yang sakit. Suasana hatinya tidak rasional, dan dia bisa membunuhku sesuka hati, itu tidak adil. Untungnya tidak ada yang terjadi hari ini. Di mana ada manfaat, di situ akan ada persaingan. Untuk Leviathan besar seperti perusahaan virtual semesta, pasti akan ada persaingan di dalam departemen internal, hanya saja mereka semua ditekan. Namun untuk makhluk seperti Po Yu, membunuh tuan sektor secara acak tidak berarti apa-apa. Luo Feng dan Bolan dan orang-orang semacam itu sangat dihormati, mereka seperti buah perusahaan. Tapi itu hanya karena mereka jenius, karenanya mereka dihormati.
Dan untuk orang-orang seperti Ze Chang yang harus bekerja keras sampai dia mencapai level penguasa sektor, dia harus tetap berhati-hati setiap saat. Posisinya tidak cukup tinggi, dia bisa dengan mudah dibunuh oleh tingkat atas hanya karena mereka dalam suasana hati yang buruk. Di dalam istana yang dingin itu, jauh di atas tahta, bayangan besar terbang dan mendarat di dalam. Dia adalah orang dengan ekor ular giok hijau panjang 10 meter. Tubuh bagian atasnya benar-benar sempurna, terutama rambut hijau giok panjangnya. Keindahan mutlak yang memikat jiwa seseorang, matanya yang memukau yang menatap jauh ke dalam istana, tampaknya melihat ke tempat yang berjarak 1 triliun tahun lagi. Tiba-tiba dia mengungkapkan tawa mania, hahaha. Kesempatan telah datang, dia bergumam pelan. Setelah itu, tubuhnya dengan cepat mulai berubah, ekor hijau gioknya menyusut dan menjadi 2 kaki yang besar tanpa alas kaki, secara bersamaan pakaian tumbuh di tubuhnya dan dia menjadi kecantikan absolut setinggi 8 meter. Aku pertama-tama akan menagih pinjaman. Membunuhnya hanyalah langkah pertama. Kecantikan absolut bergumam pelan dan menghilang. Beberapa menit kemudian, di dalam sebuah planet merah gelap, salah satu dari 9 yang berputar di sekitar Gunung Iblis, sebuah kapal semesta dengan cepat masuk. Di planet ini, sebuah kota kuno memakan 10.000 mil di daerah itu. Itu adalah salah satu dari 3 sekte teratas di planet ini, Sekte 1000 Bintang. Para tetua dari Sekte 1000 Bintang semua dengan cepat keluar dari dalam, beberapa bergegas dari tempat-tempat sepi di sekitarnya. Hanya dalam beberapa menit mereka semua bergegas ke kuil sekte. Sekedar info Ria guys, mengapa disebut kuil? Karena di dalamnya ada dewa, maka kuil dibangun. Saat ini ada 1000 bintang yang abadi di sekte ini. Mengapa pemimpin sekte memanggil kita begitu mendesak? Aku tidak tahu. Cepat, pemimpin belum pernah memanggil kita sesegera ini. Penguasa sektor dan penguasa domain semuanya dengan cepat bergegas ke ribuan tanah suci bintang. Di dalam kuil, seorang wanita cantik duduk di tahta agung tinggi di atas, dan di bawahnya adalah seorang lelaki tua dengan 2 tanduk hitam 1 meter, itu adalah pemimpin sekte 1000 bintang. Pemimpin sekte, raja sektor dan raja domain bergegas dan membungkuk dengan hormat. Tuan, pria tua bertanduk hitam itu berlutut dengan hormat. Para penguasa sektor dan penguasa domain terdekat dari sekte 1000 bintang semuanya telah berkumpul. Ada total 6 penguasa sektor dan 53 penguasa domain. Penguasa sektor dan penguasa domain dengan tanduk hitam atau putih perak semuanya tercengang. Wanita cantik di atas tahta memandang pintu masuk kuil, energi tak berbentuk tampak mendorong pintu terbuka. Pintu otomatis terbuka, membuat penguasa sektor dan penguasa domain semakin gugup. Mereka semua tidak bisa tidak melirik bayangan indah di singgasana, namun mereka tidak bisa melihat penampilannya. Mereka hanya bisa merasakan tekanan tanpa bentuk yang menyebabkan mereka merasakan rasa takut yang alami. Kalian yang telah melewati Gunung Iblis, berdiri di sebelah kiri. Mereka yang tidak, berdiri di sebelah kanan. Ucap sebuah suara lembut bergema. Sepertinya mereka dikendalikan. 59 secara alami bergerak ke 2 sisi, 32 dari mereka berdiri di sebelah kiri dan 27 di sebelah kanan. 6 dari kamu tinggal. 6 cahaya hijau giok turun dari atas dan mendarat di antara 27 penguasa sektor dan penguasa domain. 3 di antaranya adalah penguasa sektor, dan 3 adalah penguasa domain level 9, kamu semua bisa pergi. Pintu terbuka secara otomatis lagi. 53 sektor dan penguasa domain lainnya pindah seperti boneka, setelah itu pintu menutup lagi. Di luar kuil, apa yang sedang terjadi? Bukankah pemimpin sekte mengumpulkan kita, mengapa kita keluar lagi? Para penguasa sektor dan domain hampir seperti dalam mimpi seperti negara, mereka bertukar pandang, tidak mengingat dengan jelas apa yang terjadi di kuil sebelumnya. Kalian semua kembali. Segera. Tidak ada pertanyaan yang diizinkan. Suara kemarahan tua bergema di benak mereka. Ya, pemimpin sekte. Grup segera mematuhi dan menyebar ke segala arah. Di dalam kuil, wanita cantik itu duduk di atas tahta, menatap 3 penguasa sektor dan 3 penguasa domain. Bekerja untuk sekte 1000 bintang adalah kehormatan kami. Apapun yang diinginkan dan diperintahkan tuannya, 1000 murid sekte bintang kita akan menyelesaikannya. Ucap pria tua bertanduk hitam itu berkata, dengan hormat. 3 penguasa sektor dan 3 penguasa domain sangat gugup. Mereka bisa melihat bahwa prajurit lain telah pergi dengan tatapan seperti boneka.
Untuk dapat mengendalikan penguasa sektor tanpa tindakan apapun, dan untuk membuat pemimpin sekte berlutut di sana seperti pelayan. Makhluk di hadapan mereka ini haruslah makhluk absolut bahkan di dalam perusahaan virtual semesta. 1000 bintang, kamu bisa pergi. Wanita cantik itu memerintahkan. Baik, ucap pria tua bertanduk hitam itu pergi dengan cepat melewati pintu sisi kiri. Hanya wanita cantik di atas dan keenam yang tertinggal. Kamu berenam, lihat dengan hati-hati. Wanita cantik itu menunjuk ke udara. Segera, layar berbentuk cahaya muncul dari mana tangan kirinya menunjuk, dan di atasnya ditampilkan pemuda berambut hitam Luo Feng, dia mengenakan baju zirah berwarna-warni. Layar menunjukkan pengukuran dan data terperinci. Aku ingin kamu membunuh orang ini. Yang di layar ini, kata wanita itu. Segera keenam di bawah ini mencurigakan, makhluk yang hebat, bahkan lebih kuat dari pemimpin sekte mereka, membuat mereka membunuh satu orang. Seberapa kuat orang ini? Dia, hanya di tingkat semesta 9. Wanita itu berkata dengan lembut. Hanya alam semesta level 9. 6 dari mereka di bawah semua menghela napas lega. Di antara mereka ada 3 penguasa domain tingkat 9, membunuh tingkat alam semesta 9, menurutnya akan semudah membunuh semut. Namun jangan memandang rendah dia, wanita itu menunjuk ke layar. Dia mengenakan armor paduan, mungkin terlihat sangat normal, tetapi mereka masih kelas E9. Namun pertahanan armor sederhana seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan pertahanan lengkap armor genetik. Namun di bawah itu adalah lapisan armor kontak awan. Anggur kontak awan, tiba-tiba keenamnya curiga. Segera data muncul di layar, wanita itu melanjutkan, anggur kontak awan, bentuk kehidupan tanaman pendamping khusus. Ia dapat menyatu dengan kulit dan bertindak sebagai pelindung, atau cambuk, dan mampu mengubah banyak hal dan terus berkembang. Dan anggur kontak awannya adalah penguasa domain level 9. Kekuatan anggur kontak awan dapat berubah kapan saja, dan energi kehidupannya sangat kuat. Kekuatannya biasanya jauh lebih kuat daripada manusia dengan level yang sama. Oleh karena itu, kalian bertiga penguasa domain level 9 mungkin akan dengan mudah dibunuh oleh armornya sendiri. Kata wanita itu. 3 penguasa domain dari 6 di bawah ini langsung terkejut. Kota asal mereka belum pernah mendengar tentang kehidupan tanaman yang membantu. Tingkat alam semesta 9 menggunakan bentuk kehidupan tanaman, dan dapat dengan mudah membunuh penguasa domain tingkat 9. Itu tidak masuk akal. Kalian 3 penguasa sektor, yang terlemah di antara kamu adalah penguasa sektor level 5, dan tertinggi adalah di level penguasa sektor 9. Selama kamu bertemu dengannya, kamu harus dapat dengan mudah membunuhnya. Wanita itu berkata, adapun 3 penguasa domain level 9, jika kamu bertemu dengannya, kamu akan mati. 3 penguasa domain mendengarkan dengan gugup, tidak berani berbicara. Ini disebut senjata laser. Wanita itu membalik tangannya dan segera 3 senjata otomat muncul, 3 senjata laser dengan diameter 1 meter, total panjangnya sekitar 3 meter. Itu terbuat dari bahan putih perak, dan di atasnya tidak ada ukiran. Jelas itu adalah gaya perlombaan robot otomatis. Senjata laser E9. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, hanya perlu 0,1 detik untuk mempersiapkan, senjata laser level absolut. Dengan satu pukulan dari senjata ini, kamu dapat menembus material kelas E9 dan membunuh bahkan seorang petarung tingkat 9 sektor. Kata-kata wanita itu baru saja bergema dan keenam di bawah mengubah ekspresi mereka. Mata mereka berkilau saat mereka menatap senjata. Mereka tidak sepenuhnya menyadari alam semesta yang luas. Mereka juga tahu bahwa di dalam alam semesta, kekuatan adalah yang terpenting. Bahkan di sana, penguasa sektor memiliki otoritas dan status khusus. Seberapa sulitkah untuk menjadi raja sektor? Yang mana dari mereka yang 6 yang tidak pernah melalui neraka dan kesulitan? Namun satu senjata teknologi sederhana, bahkan yang lemah dengan senjata ini bisa bersiap dalam 0,1 detik dan membunuh penguasa sektor level 9. Ini kegilaan. Senjata teknologi tingkat ini, bahkan di antara negara-negara umat manusia di jagat raya, masih merupakan senjata tingkat tinggi mutlak, dan harganya sangat mahal. Banyak kekayaan penguasa sektor ini bahkan tidak mampu membeli sebagian kecil dari senjata laser kelas E9 ini. Ini 3 senjata laser kelas E9, bahkan yang abadi normal tidak akan mampu membelinya.
Ini 3 senjata laser kelas E9, akan digunakan sementara oleh kalian bertiga. Wanita itu melambai dan 3 senjata terbang menuju 3 penguasa domain dan melayang di depan mereka. 3 penguasa domain menatap lebar ke arah senjata teknologi yang benar-benar putih perak. Struktur yang sangat indah. Laras yang mengerikan. Hal kecil ini, satu senjata, dapat membunuh penguasa sektor normal level 9. Kalian bertiga lemah, dan semuanya pejuang. Bahkan jika kamu bertemu dengan pejuang berambut hitam ini, dia tidak akan repot dengan kamu. Wanita itu berkata, di matanya, dia bisa membunuh kalian bertiga dalam sekejap. Mendengar itu 3 penguasa domain mengangguk. Dan karena dia memandang rendah kamu, dan tidak menganggapmu sebagai ancaman, kamu akan memiliki kesempatan. Wanita itu berkata, dengan kekuatan gabunganmu, bahkan jika kamu bertemu dengan serangan anggur kontak awan, jika kamu dapat bertahan selama 0,1 detik, kamu akan dapat menyimpan energi yang cukup untuk menembaknya. Dimengerti. Baik Tuan, kami pasti akan bisa membunuhnya. 3 penguasa domain menjawab dengan penuh semangat, jawaban mereka semua berbeda. 3 penguasa sektor di samping melirik senjata laser. Sementara mata mereka berkilauan, wanita di atas tahta itu berkata dengan dingin, kalian bertiga sektor, hanya kekuatanmu saja sudah cukup. Ingat penampilan dan pelindung target. Ya, 6 orang sektor itu menjawab dengan hormat. Dia sangat berbeda dari kalian. Wanita itu berkata, kekayaannya sendiri tidak akan hilang bahkan bagi sesepuh sekte kamu, maka dia akan siap. Dia mungkin mengubah penampilan, baju besi, dan lain-lain. Tapi ingat saja, saat kamu bertemu alam semesta level 9, tidak peduli seperti apa tampangnya, lakukan langkah kalian, jika kamu menemukan badan anggur kontak awan, kamu akan dapat mengonfirmasi target. Ketika kamu memenuhi tingkat penguasa domain atau tingkat penguasa sektor, jangan bergerak. Targetmu kali ini adalah dia. Kalian 3 penguasa domain ingat dengan jelas, lari jika kamu bertemu dengan seorang penguasa sektor. Jika mereka benar-benar ingin membunuhmu, kamu bisa menggunakan senjata laser untuk menyerang. Jika kamu bertemu dengan seorang penguasa domain lari saja. Bunuh semua level alam semesta. Jika kamu menemukan anggur kontak awan, kemudian gunakan senjata laser. Karena, senjata laser kamu paling banyak bisa menembak 9 kali, energinya akan habis setelah 9 tembakan itu. Baik tuanku, 6 dari mereka menurut. 6 dari mereka mengerti, bahwa meskipun mereka adalah 3 penguasa domain dan penguasa sektor, makhluk ini sebelum mereka jelas menempatkan harapannya pada 3 penguasa domain. Pemuda berambut hitam ini sungguh tidak beruntung. Makhluk hebat sebenarnya memiliki dendam dengannya, dan telah menerapkan taktik ganas seperti itu. Namun kita tidak tahu identitas dan statusnya, makhluk ini sebenarnya tidak berani membunuhnya sendiri, membiarkan kita melakukannya untuknya. Siapa yang peduli, lagi pula membunuh di dalam gunung iblis diperbolehkan oleh perusahaan virtual semesta. Banyak pikiran melintas di benak mereka. Jika kamu berhasil membunuhnya, kalian berenam termasuk 1000 sekte bintang akan sangat dihargai oleh aku. Kata wanita itu, aku harap kalian berenam tidak mengecewakanku. Jika kamu melakukannya, kamu harus tahu apa akibatnya nanti. Wanita itu dengan lembut mencengkeram sandaran tangan dan menggosoknya, itu mulai retak dan pecah. Keenam dari mereka terkejut. Kami akan mempertaruhkan hidup kita untuk menyelesaikan misi ini. Ucap 6 orang itu dengan hormat. Wanita itu mengangguk. Sin kemudian berpindah di dalam gunung iblis yang agung. Gua dan ngarai adalah lautan hitam yang luas, dan di permukaan setiap batu ada lapisan es yang dingin. Apakah itu dinding atau tanah, semuanya tertutup oleh dingin. Rasa dingin yang tak berbentuk membuat Luo Feng yang berjalan dalam kerutan, saat menembus armor kontak awannya, dan menyakitkan di kulitnya. Ini gunung catatan iblis, dan ini sudah sedingin ini. Gunung es pasti lebih gila. Dia menghirup udara dengan lembut dan merasakan udara dingin masuk ke paru-parunya, segera organ-organnya mati rasa. Ini cukup dingin. Tiba-tiba dia berhenti. Tinggi gua ini setidaknya 10 km dan lebar 80 km. Seseorang bahkan dapat membangun seluruh kota di dalam gua besar ini. Begitu banyak jalur. Luo Feng menatap ke depan. Ada banyak gua besar dan kecil, yang memanjang hingga ratusan jalur. Terdengar suara angin menderu melalui banyak lorong, hampir seperti tangisan iblis atau lolongan serigala.
Suara-suara yang diciptakan sangat aneh, dengan frekuensi tinggi dan rendah, dan yang kadang-kadang akan meresap ke dalam kesadaran dan jiwa Luo Feng, menciptakan hipnotisme tanpa suara di dalam. Kamu berani mencoba dengan tingkat hipnotisme ini, Huff. Dalam kesadarannya, tekad Luo Feng setajam pisau. Itu langsung berkumpul dan membentuk pisau tajam yang dingin dan kental. Itu akan menghancurkan hipnotisme apapun yang bahkan semakin dekat. Ini adalah kemauannya pada batasnya setelah 80 tahun pelatihan di aura membunuh dunia sungai darah. Saudaranya yang kedua, Dewa Guntur mengira ia berada di batas. Memang benar, dan memang selalu begitu. Sangat dingin seperti cermin, tajam seperti pisau. Tanpa kompromi. Gunung Catatan Iblis, berbagai daerah memiliki tingkat yang berbeda. Saat aku menyerah padanya aku akan menjadi boneka yang hidup, tanpa kesempatan untuk berjuang sama sekali. Aku tidak bisa gegabah. Dan ada ancaman para pejuang dan binatang buas asli. Aku akan bertindak sesuai dengan rencana sebelumnya. Luo Feng berdiri di es, dengan cepat melepas armor berwarna dan mengambil armor yang benar-benar perak yang telah dia siapkan hanya untuk misi ini. Ini adalah baju besi yang paling umum di Lautan Bintang 9. Bahannya adalah logam kelas F. Mungkin menggunakan logam kelas F untuk membangun sebuah kapal seperti kapal Yunmo adalah sesuatu yang melampaui apa yang bisa dia lakukan. Tapi sekadar membangun baju besi sama sekali tidak sulit baginya. Ini adalah misi yang mustahil, tidak seperti level berbahaya dari sebelumnya. Armor berwarna itu jelas tidak cukup. Luo Feng segera mengenakan baju besi perak dan menyimpan layar gelangnya ke dalam cincin penyimpanannya, terhubung dengan baju besi kontak awan yang menumbuhkan dua tanduk hitam di dahinya. Kedua tanduk merah gelap ini diperpanjang dan perlahan-lahan berubah warna menjadi hitam. Tanduk hitam, armor perak yang sederhana dan umum. Bilah hitam di punggungnya. Seluruh energinya yang buas telah tumbuh sepenuhnya. Sangat bagus. Meskipun akan ada pembunuhan di antara penduduk asli sendiri, ini masih normal. Saat identitas aku terungkap, akan ada kegilaan. Tag identitas merah ini sangat berbahaya, seperti batu bara panas di tangan. Namun Luo Feng, menyimpan tag merah di cincin penyimpanannya. Aku harus mendapatkan tag identitas hitam pada diriku nanti, jika aku menyamar, aku harus melakukannya sepanjang jalan. Luo Feng sangat jelas. Hanya dengan bakat dia dapat menangkap ikan, menyamar sebagai salah satu penduduk asli akan mengurangi bahaya secara signifikan. Dia secara acak memilih salah satu bagian dari ratusan meter di depan, terbang jauh di dalam, dan memulai perjalanannya ke kedalaman Gunung Catatan Iblis. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.